Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Puspita Putri Nabilah, mahasiswa Statistika tahun 2018. Di sini, saya akan memaparkan materi untuk mata kuliah praktikum Sistem Informasi Manajemen tentang perulangan dengan menggunakan PHP. Untuk pendahuluan mengenai PHP telah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya. Di sini, saya akan menjelaskan 3 macam perulangan. Ada yang menggunakan for, while, dan do while. Sebenarnya 3 macam perulangan ini fungsinya sama, hanya saja struktur perintah yang digunakan berbeda. Langsung saja, untuk yang pertama kita akan mencoba perulangan dengan menggunakan for. Di sini ada 4 contoh. 4 contoh perulangan dengan menggunakan for. Untuk perulangan dengan menggunakan for, bentuk umumnya adalah pendefinisian variabel atau yang biasa disebut dengan init awal, kemudian dilanjutkan dengan kondisi, yaitu pembatasan suatu perulangan, kemudian diikuti dengan counter atau pertambahan maupun pengurangan perulangan. Nah, contoh satu ini merupakan bentuk umum dari perulangan for yang biasa digunakan. Jadi, perintah diawali dengan perintah for, kemudian diikuti dengan pendefinisian variabel. Pada kasus ini, kita menggunakan variabel i bernilai sama dengan 1, kemudian diikuti oleh kondisi, yaitu variabel i bernilai kurang dari sama dengan 10, lalu diikuti oleh counter, yaitu pertambahan untuk perulangan. Lalu diikuti oleh statement yang akan diulang. Nah, pada kasus ini kita akan melakukan perulangan untuk variabel i. Lanjut ke contoh yang kedua, sebenarnya sama seperti contoh yang pertama, hanya saja struktur yang digunakan berbeda. Untuk contoh yang kedua ini, kondisi yang digunakan berada di luar perintah for. Jadi, perintah for ini di dalamnya hanya berisi pendefinisian variabel dan counter. Untuk kondisi digunakan perintah if dan break. Jadi, jika variabel i bernilai lebih dari 10, maka perulangan dihentikan. Kemudian, untuk contoh yang ketiga, pendefinisian variabel, kondisi dan counter berada di luar perintah for. Jadi, yang pertama kita mendefinisikan variabelnya terlebih dahulu. Variabel i sama dengan 1. Kemudian diikuti perintah for, lalu pengkondisian, yaitu variabel i lebih dari 10, maka perulangan akan dihentikan. Kemudian, perulangan yang dilakukan adalah pertambahan. Nah, berbeda untuk contoh 4. Untuk contoh 4 ini, perintah perulangan berada dalam satu sintaks atau satu perintah yang berada di dalam perintah for, seperti itu. Nah, untuk memunculkan hasilnya, kita buka browser. Sebelumnya, kita save dulu. Save dengan ekstensinya itu .php. Tentunya, save-nya itu harus berada di local disk C, kemudian di folder SAM, ke htdocs, lalu disimpan sesuai dengan file yang teman-teman inginkan. Nah, kemudian buka browser, lalu buka localhost, dan file yang tadi telah disimpan. Di sini saya menyimpannya dalam nama file for.php. Nah, di sini muncul hasilnya. Untuk 4 contoh tadi memiliki hasil yang sama, namun dalam perintah yang digunakan berbeda. Seperti itu. Lanjut ke perulangan yang kedua, yaitu perulangan dengan menggunakan while. Untuk struktur while sendiri, seperti pada contoh 1. Jadi, pendefinisian variabel terlebih dahulu. Dalam hal ini,
kita akan membuat variabel i bernilai sama dengan 1, kemudian diikuti oleh perintah while, yaitu nilai i kurang dari sama dengan 10, dan diikuti oleh statement yang akan diulang, yaitu variabel i. Kemudian, untuk contoh 2 ini hampir sama dengan contoh 1. Hanya saja counter atau perulangan akan dihentikan dengan menggunakan perintah and while. Seperti itu. Kemudian, untuk contoh 3 ini kita akan melakukan perulangan untuk suatu kategorik seperti itu. Kemudian dilanjut dengan perulangan menggunakan while. Nah, struktur yang biasa digunakan untuk perulangan while yaitu pendefinisian variabel, lalu diikuti oleh perintah while yang di dalamnya berisi kondisi atau batasan suatu perulangan, lalu diikuti oleh statement yang diulang dan counter. Contoh 1 ini merupakan bentuk umum yang digunakan perulangan while. Yang pertama, kita mendefinisikan variabel i sama dengan 1, kemudian menggunakan perintah while di mana di dalamnya berisi kondisi, yaitu variabel i bernilai kurang dari sama dengan 10, lalu diikuti oleh counter dan statement yang akan diulang. Kemudian, untuk contoh 2 ini hampir sama dengan contoh 1, hanya saja counter atau pertambahan perulangan akan dihentikan dengan menggunakan perintah and while. Lalu, untuk contoh 3 ini, kita akan melakukan perulangan dengan menggunakan data yang berbentuk kategorik kayak gitu. Nah, yang pertama di sini kita akan mendefinisikan variabelnya terlebih dahulu, yaitu variabel i sama dengan 1, kemudian perintah while, yaitu variabel i bernilai kurang dari sama dengan 6, lalu diikuti dengan statement yang akan diulang. Nah, dalam hal ini kita akan mengulang statement untuk variabel i saja, seperti itu. Nah, kemudian diikuti oleh counter. Lalu kita save terlebih dahulu, sama caranya seperti yang sebelumnya. Di dalam htdocs, lalu kita save. Kemudian kita buka di browser, ketikkan nama file yang tadi di save, while.php. Nah, hasilnya seperti ini. Yang tadi kita melakukan perulangan untuk heading 1 sampai dengan heading 6. Lalu perulangan yang terakhir yaitu menggunakan do while. Jadi untuk perulangan do while ini kita mau melakukan perulangan untuk bilangan ganjil seperti itu. Bilangan ganjil dengan nilai kurang dari sama dengan 20. Jadi yang pertama kita definisikan dulu variabel i sama dengan 1, diikuti dengan perintah do, kemudian diikuti oleh statement yang akan diulang, statement yang akan dilakukan perulangan. Nah, kemudian kita menggunakan counter, yaitu i lebih dari sama dengan 2 untuk mendapatkan bilangan ganjil. Nah, kemudian diikutin lagi oleh perintah while. Jadi, diawali dengan do dan diakhiri dengan while, yaitu variabel i akan bernilai kurang dari sama dengan 20. Nah, maksud dari i lebih dari sama dengan 2 ini, jadi variabel i awal itu adalah 1. Nah, untuk mendapatkan nilai bilangan ganjil, maka perulangan yang dilakukan adalah dengan menjumlahkan nilai 1 ditambah 2, yaitu 3, kemudian dilakukan perulangan dengan menambahkan 2 bilangan lagi. 3 ditambah 2 sama dengan 5, dan begitu seterusnya, sampai nilainya kurang dari sama dengan 10. Kemudian, kita save as, seperti yang sebelumnya.
Lalu kita buka pada browser. Namanya Duwile. Nah, hasilnya seperti ini. Hasilnya merupakan bilangan ganjil. Nah, mengapa hasilnya itu tidak ada spasinya? Karena tadi di sini di statement yang diulang ini untuk menampilkan hasilnya harus diberi spasi gitu. Jadi ketika kita save dan kita buka lagi, nah maka hasilnya ada jaraknya seperti itu.